Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan boleh menyediakan berkat-berkat Tuhan untuk kita terima dan kita nikmati di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, menikmati segala berkat yang telah Tuhan sediakan untuk kita nikmati sepanjang hari ini, mari kita belajar sedikit firman Tuhan, secara khusus dalam sapaan pastoral pagi hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur kami panjatkan hanya kepada Engkau ya Tuhan, karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Secara khusus hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami dapat menikmati kehidupan, untuk kami dapat menikmati segala berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan untuk kami nikmati sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami memulai segala aktivitas kami, sebelum kami menikmati segala berkat Tuhan, kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, yang kami baca, yang kami renungkan bersama-sama, boleh senantiasa menjadi berkat bagi kami, menopang hidup kami, menuntun kami, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini firman Tuhan kita ambil dari kitab Mazmur 103 ayat 1 sampai 22. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh membacanya secara pribadi dari ayat 1 sampai 22. Tetapi pagi hari ini saya akan membacakan satu ayat saja bagi kita semua, yaitu yang terambil dari ayat yang ke-17. Mazmur 103 ayat 17 berkata kepada kita seperti ini. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Saya ulangi, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Bapak Ibu Saudara, di sini firman Tuhan berbicara tentang kasih Allah yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah berkurang di dalam kehidupan kita manusia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang kasih, setiap kita manusia memiliki naluri atau keinginan untuk dikasihi dan mengasihi. Tetapi ketika kasih itu kita realisasikan di dalam kehidupan kita manusia, seringkali juga kasih itu berubah di dalam kehidupan kita. Contohnya, yang tadinya kita begitu mengasihi sahabat kita, tetapi ketika kita melihat sahabat kita itu tidak lagi sesuai dengan harapan kita mulai berubah kasih kita kepadanya. Yang tadinya kita begitu setia bersama-sama dengan dia, dan akhirnya berpelan-pelan juga kita menjauhi dia. Bapak Ibu Saudara, orang bisa saja tidak lagi mengasihi kita, karena mungkin keberadaan kita tidak sesuai dengan harapan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi menarik, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa ada satu pribadi yang begitu setia, yang begitu mengasihi kita, dan kasihnya dikatakan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Dia adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan kepada kita dikatakan dari kekal sampai kekal, bahkan untuk selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Bahkan kasih Allah itu dinyatakannya di dalam kehidupannya ketika Dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan bagi kita manusia yang berdosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ingat bahwa ada satu pribadi yang mengasihi kita di dalam kehidupan ini. Dan kasihnya itu dikatakan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya kepada kita. Karena Allah mengasihi kita dan kasihnya tidak pernah berubah. Yang menjadi perenungan bagi kita di bagian ini adalah apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan yang telah mengasihi kita
dengan kasih yang kekal, dengan kasih yang tidak pernah berubah. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan firman Tuhan kita yang kita baca dari Mazmur 103 ini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk meresponi kasih Allah yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mari kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Di ayat 1 dan 2 di sini Daud berkata, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku." Bapak Ibu Saudara, di sini pemazmur Daud mengajar kepada kita untuk meresponi kasih Allah itu. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah dikatakan, yaitu kita harus hidup takut akan Dia. Hidup takut akan Dia adalah hidup berpegang kepada firman-Nya dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam kita menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini, di dalam kita meresponi kasih Allah yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita, mari kita melakukan paling tidak dua hal ini. Mari kita bersyukur kepada Allah senantiasa. Mari kita hidup takut akan Tuhan dengan cara kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kehidupan kita yang kita lakoni, yang kita jalani sepanjang hari ini boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kehidupan kita yang kita jalani sepanjang hari ini juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Mengingatkan kami kembali bahwa ada satu pribadi yang kasih-Nya tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami, yaitu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memilih kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu. Untuk meresponi kasih Allah di dalam kehidupan kami. Kasih Allah yang tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur kepada-Mu. Di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi yang kami alami, ajar kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk hidup takut akan Tuhan dan melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, kami dapat memuliakan Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu di sepanjang hari ini. Berkati kehidupan kami di dalam kesehatan. Berkati kehidupan kami di dalam rumah tangga kami. Berkati kami di dalam segala usaha pekerjaan kami. Kiranya setiap usaha-usaha kami, pekerjaan-pekerjaan kami, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuntunlah kami, bimbinglah kami, sertailah kami, topanglah kami Tuhan. Sehingga hidup kami boleh memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, salam, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.